Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Salikin jamaah rahimakumullah. Pertama saya mengajak untuk senantiasa bersyukur pada Allah atas karunia dan nikmatnya kita diberi kesempatan dalam bentuk dibukakan pintu hati kita, iradah, hidayah, wan nafahat, sehingga kita di usia yang kita miliki terpatri yaitu berkeinginan sebagai salik, yaitu orang yang sedang berjalan menuju Allah. Karena Allah lah yang abadi, Allah lah yang pasti, Allah lah yang tempat kita kembali, dan itu nanti yang akhir, bukan di dunia. Dunia yang pasti sebentar lagi tidak tahu kita ditinggalkan atau kita meninggalkan. Nah karena itu para salikin rahmatullah, kita bersyukur kepada Allah. Seraya aqulu alhamdulillahirabbil alamin, serta sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebelum kita mulai, kita bertawasul dulu. Semoga ilmu yang kita peroleh mendapatkan berkah, dan juga ilmu yang kita miliki kita peroleh bermanfaat. Ala dunia wa kunya kesolihah wa ila hadir Mustafa sallallahu alaihi wasallam adi waswati wa dzurriyyati wa hifdzah wa khususan pada kita wa khususan hadzal muallif Syekh Al-Hadad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Para sholihin rahimakumullah, kemarin kita sampai pada masalah hasad dengan segala bentuk dan segala tempat. Salah satu space atau ruang kita berhasad itu bisa karena dunia, dan juga karena ketika kita saling beribadah kepada Allah, dan itu sesama teman. Karena itu semua itu ujian. Tidak berbuat baik itu pasti adalah ujian. Kita sedang berbuat baik sesama teman dalam sama-sama menuju Allah, juga ada ujian. Asal ini mengapa teman kita yang beberapa kali lebih memiliki gelar S2, S3, kok kita padahal saya itu lebih pintar dan sebagainya. Jadi demikian, yang penting hasad itu adalah tidak rela Allah memberikan nikmat kepada sesama muslim. Hati kita panas, hati kita sakit, dan dari itu bagaimana Allah memindahkan dengan segala cara agar nikmat itu berpindah baik kepada orang lain atau kepada kita. Itu yang menyangkut hasad. Masih menyangkut hasad, saya akan meneruskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna kafirun bi akhih
Walilladzi yanbaghi lil murid ayyuhibba bi batinihi wa yajtahida fi dharihi fi jam'in nas ala tariqillah wal istighadu bi ta'ati wa la yubali afdaluhu am fadaluhum fa inna dzalika rizqun minallah wa huwa subhanahu wa ta'ala yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wal mu'minuna kafirun bi ahdi. Sesama muslim, sesama orang mukmin itu harus saling memperbesar, saling mengasihi, saling menghormati, dan saling untuk menunjukkan syiar. Inilah kita sebagai orang mukmin. Bukan saling suka kalau temannya itu susah, dan susah kalau temannya itu susah. Ini seringkali masih kita lihat teori SMS itu di beberapa tempat. Sebaiknya tidak seperti itu. Kita harus menunjukkan sesama muslim itu saling membahagiakan, sesama mukmin saling memberikan nasihat. Balil ladzi yang bahil murid ayyuhibba bitan wa yastahida bi dhahiri fi jami'in nas. Bahkan diharuskan ya semua murid itu kita itu adalah murid yang sedang menuju pada Allah, murid yang sedang suluk menuju Allah, murid yang sedang mengejar bagaimana ini kita dikasih Allah. Ayyuhibba bi batin wa yastahidu bi dhahri. Kita itu secara batin wa yastahidu dan berjuang bi dhahri dengan secara zahir dan batin fi jami'at di antara sesemua manusia itu ala tariqillah, harus berbondong-bondong, harus bergandeng tangan, ala tariqillah, di atas jalan orang yang tariq menuju pada Allah. Jadi di sini maksudnya kalau ada kawan kita, kalau ada sahabat kita, kalau ada masalah sosial maupun masalah keluarga dan mereka itu tariq ilallah, maka sebaiknya kita harus saling membantu, bukan untuk saling iri. Mengapa bapak ini anaknya jadi semua, mengapa anak saya tidak, mengapa anaknya pak itu sudah jadi ini jadi itu, mengapa tidak. Nah, ini yang di dalam makalah yang saya bacakan kemarin, semua itu sudah diatur. Orang yang dikasih jabatan itu ujian, kita harus kasihani, bukan kita harus merebutnya, karena dia akan mempertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi pendek kata, semua perbuatan amilas sholihah yang menuju thariqillah, jalan menuju Allah, maka dia itu harus selalu berbondong-bondong watas kita, selalu berjihad untuk saling menolong bi batinihi wa bidhari, dalam hatinya dan juga lahirnya. Yang kedua, ya, kalau kita sudah menyatakan seperti itu, para hadirin dan rahimakumullah, maka dengan demikian kita harus memuji, ya, wal istaul bi ta'atih. Semuanya itu harus ditujukan untuk bi ta'atih, taat. Ya. Bedanya taat dengan ibadah apa? Ini sekedar, ya. Jadi semua jalan menuju Allah dan itu di dalam proses mendekatkan diri Allah itu adalah pengertiannya taat. Taat itu adalah equivalent dengan takwa, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Taat. Tetapi kalau ibadah dalam pengertian yang mahdoh itu semua, baik itu ibadah mahdoh dan mahdoh,
ibadah yang langsung kepada Allah dan yang tidak langsung kepada Allah itu namanya adalah ibadah karena hanya Allah, billah, lillah, billah, Allah. Jadi dengan demikian kalau taat ya itu bisa kita dengan orang tua, kita dengan atasan, Allah Rasulullah ulil amri, nah itu bagian taat. Tapi kalau sudah ibadah, semua dimensi baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah itu harus hanya bahasa Jawanya itu meliki, hanya karena ditujukan kepada Allah. Wala yubali afdalul am fadlahum, ya maka tidak boleh di antara mereka itu ya wala yubali afdal. Di dalam proses ibadah itu, di dalam proses taat itu nggak peduli afdaluhu am fadlahum, siapa yang dipuji ya, kita atau mereka yang kita sesama itu berjalan Allah. Jadi kadang-kala kan orang itu iri, waduh orang itu kepada bapak itu kok hormat, kepada saya kok tidak, enggak perlu. Yang penting semua jalan buat istiul itu afih ya, dan itu ala tariqilah, maka nggak usah peduli kita itu dipuji atau tidak. Seringkali kan kita gitu kan, kalau ada mau itu di senario ya, pada yang terhormat bapak ini al-mukarram, saat tertentu nggak disebut ya, rasanya itu medek loh. Forum ini kok tidak menghargai saya ya, tidak memberi penghormatan pada saya lah. Nggak usah peduli mau dihargai atau tidak dihargai, yang disebut si Pak A, si Pak B, Bunyai A, Bunyai B, nggak peduli. Itu nggak penting. Yang penting adalah ketika kita itu dikasihati oleh Allah, dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Jadi nggak usah sibuk mencari pujian oleh orang lain terhadap apapun yang kita jalani. Nah, kalau masih ada ingin dipuji, itu anak dari hasad, ini anak dari takabur, ini anak dari riya, sebagai ibu dari semua kesalahan itu, ibu dari seluruh penyakit ya. Wala yubali afdalu am fadlahum, enggak usah peduli dia atau kita yang dipuji, itu enggak peduli ya. Fa inna dzalika rizqum minallah, maka karena sesungguhnya rezeki itu semua dari Allah. Rezeki dalam arti angka, rezeki dalam arti penghormatan, rezeki dalam arti jabatan, itu semua sudah diatur oleh Allah. Ya. Bahwa subhanahu wa ta'ala wa ta'fu bi rahmati mayasya, dan Allah itu maha suci, maha mengetahui. Allah itu adalah af'al kita, sifatnya sempurna dan ma'iyah terhadap kita. Ini kalau kita lagi muraqabah, sudah makomnya pada posisi suluk itu muraqabah af'al, muraqabah sifat dan muraqabah ma'iyah, itu sudah di bawah subhanahu wa ta'ala yaitu bi rahmati mayasya, Allah sudah mengendaki. Kan semuanya itu adalah dalam posisi ujian, punya ujian, tidak punya ujian, jabatan ujian, rezeki ujian, bagaimana kita itu menjalankan secara amanah, karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di para rahimullah, para salik itu ya. Jadi untuk menghindari tiga tadi, ya takabur dan juga hasad, udahlah nggak peduli dengan manusia, mau memfitnah monggo, mau memuji ya monggo, mau menghina monggo. Hinaan, cercaan itulah tangga untuk kita itu dicintai Allah. Nggak usah marah. Wal afina 'anil ghaib. Jadi kita harus menahan diri. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan siapapun yang telah menyakiti kita. Nggak usah dipikir. 1000 kali memfitnah monggo, merebut jabatan kita monggo, mau kita melangkah dijegal, diserimpet, dikasih tambang agar kita jatuh, monggo, nggak peduli. Ya, kalau sudah Allah kehendaki ya akan sampai juga.
Saya lanjutkan. Wa fil qalbi akhlaqun katsirun madmumatun. Jadi Bapak Ibu sekalian, wa fil qalbi akhlaqun katsiratun madmumatun. Ingat, di dalam hati manusia itu ada akhlak yang banyak yang madmumah. Jangan dikira kita itu selalu suci. Jangan kita itu selalu bersih. Kalau kita itu tidak melakukan tazkiyatun nafs wa tazkiyatul qalb. Setiap hari kita itu ada nokta hitam di dalam hati. Sengaja atau tidak sengaja. Itu namanya akhlakun katsiratun madmumatun. Jadi akhlak kita, perilaku kita itu tersembunyi yang disebut dengan katsiratun madmumah. Mengapa? Karena ada yang disebut dengan nafsul lawamah di dalam hati kita dan nafsul amarah di otak kita, dan ini manusia. Tugas manusia itu ya membersihkan qalbunya itu, nafsunya itu ditazkiyah, dibersihkan, dibeningkan hatinya, dan yang kedua itu otak kita ini agar tidak mengarahkan kepada amarah bisu, mengarah pada perbuatan yang jelek. Ya, lam yadkurha khirsan alal ijar wa qad nabana ala ummahatiha. Tapi ingat ya, jumlahnya banyak ya, dan tentu itu ada para ulama menyebutkan penyakit hati itu bisa 62, 72 ya, banyak sekali ya. Tapi wa ummul jami wa asliha wa mahrijwa hubbud dunya. Dari inti, ujung, sumber, resources, based on, masalah, sebab, musabab. Orang punya penyakit hati dengan berbagai macam itu adalah aslinya pakai sol, aslinya itu wa mahrisuha, dan semuanya itu adalah induknya hubbud dunya. Apabila kita itu adalah cinta. Ini penting, nggak usah dicari teman-teman. Ya, jabatan penting, nggak usah dikejar teman-teman. Ya, kekayaan penting, toh kita tinggalkan. Nggak usah karena dunia kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Nggak usah meninggalkan keinginan kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi dengan demikian, wa ummu utawi induk jami'an, semua penyakit hati ini wa aslinya ya pakai short. Itu kalau sudah short itu nggak bisa dipungkiri ya. Wa makhrijah hubbud dunya, dan dia adalah wa hubbuha ra'su. Hubbuha itu cinta pada dunia itu melahirkan takabur, melahirkan riya, melahirkan hasad, itu ra'sun, artinya induk dari segala sesuatu. Kulli khati'atin kama warat, sebagaimana yang telah kita bacakan di atas. Fa idza salimal qalbu min faqat salaha wasfan wa tanawar wa taba wa tahallal waridatil anwari wa saluhalil lil mukasafati bil absar. Siapa yang menghindari dan mampu menghindari hubbud dunya akan berarti menolak. Nah ini loh, di hati kita tuh kalau bagus, ada lalat yang nempel di dalam kaca yang bersih itu, ya nempelnya dikira nempel nggak? Dia kan mati lompat karena terlalu bersihnya kolbun itu, bersihnya kaca itu. Karena itu kalbun itu kalir sepertinya mir'atun, seperti kaca. Kalau kita bersihkan terus, siapapun, setan dari manapun, penyakit apapun akan lari. Kalau kita itu adalah bersih. Ya. Kalau sudah bersih, ya disebutkan wa idza salimul qalbi, maka kita itu kalau hati kita itu bersih, ya qalbun minhu, artinya dari penyakit-penyakit,
Fakot sholah wasfan, maka kita akan mendapatkan hati itu yang wasfan, yang jernih, ya, tasfiyatul qalbi wasfan, kita jernih, wa tawanul top, dan kita akan mendapatkan cahaya minallah, cahaya dari Allah, dan wa tahalali waridatil, orang itu akan mendapatkan anugerah. Ini ada namanya waridatul ilahiyah. Waridatul ilahiyah itu tentu amal sholat, dan sholatnya itu adalah dilakukan kalau bisa setiap malam itu lil fadlillah. Orang Solo itu minimal sehari tiap malam itu sholatnya tahajud, sholatnya taubatan nasuha, sholatnya liridhoillah, sholatnya ada lisyukrillah, sholatnya itu lil fadillah, minta fadilahnya Allah. Dan apa fadilah itu dalam hal ini adalah liwaridatul anwar, yaitu waridatul ilahiyah dari Allah itu di dalam anwar, cahaya di dalam diri kita. Wasul halil mukasafah, kalau orang itu bisa liwaridatul anwar, hatinya itu bersih, maka dia bisa soluh, bisa memperbaiki mukasafah. Mukasafah itu yaitu yang mukasafah, kita diberi oleh kekuatan Allah mukasafah bil asrar, yang bisa menyingkapkan dari asrar, hal-hal yang sir, hal-hal di balik rahasia. Katakanlah para salikin rahimahullah, kita itu kan ada satu intuisi, semua manusia. Oh, jangan ini. Hati kecil mengatakan, ternyata betul. Untung kita nggak ikut itu. Kalau ikut itu nanti, maaf dengan segala hormat, ada sesuatu yang tidak kita mau. Apa saja. Nah, tapi kalau nafsu kita yang bicara, ya, nyari rezeki subhat hantam, nyari rezeki yang haram hantam, mau jabatan menyikut kawan hantam. Nah, ujungnya itu tidak baik, dan itu nafsu. Dan itu induk dari semua adalah induk disebut roksun, yaitu hubudun. Hubudunnya itu biasa-biasa. Nah, ini satu hal yang bicara tentang agar kita menjaga 3 penyakit induk itu, dan sumbernya adalah hubudun. Kalau sudah seperti itu, para salikin rahimahullah, kita bisa mukasafah bil asrar, karena kita mendapatkan waridatil anwar, yaitu tentang waridatul ilahiyah, yaitu tentang anugerah yang Allah berikan kepada kita tanpa tahu. Intuisi itu tajam, karena tiap hari hati kita itu kita rusuh. Kami lanjutkan. Para salikin rahimakumullah, selanjutnya faslun aistaita fi jawarihi fil ma'asi. Pasal yang menerangkan agar semua jawarih, anggota badan kita ini, ambil ma'asi, menjaga dari perilaku yang berdimensi dan itu wujud dari maksiat. Ini langkah berikutnya, bagaimana menjaga tidak 3 tadi. Wa alal murid ayat tasida fi kaffin jawarihi anil ma'asi wal atham wala yuharriku syai'an minha illa fi ta'atin wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu alaihi nafsuhu fil akhirah. Wa alal murid ayat tasida, kepada murid, kepada kita semua, kepada para salikin yang kita sedang menuju pada Allah. Jadi kalau disebut murid di sini, ini pengertiannya adalah murid yang kita itu sedang belajar, sedang menuju belajar mendekatkan diri kepada Allah.
Belajar ilmu yang lain bagus, ilmu dagang, ilmu apa bagus, ilmu syariat, tafsir, hadis, semua bagus, tidak ada ini. Tapi pengertian di sini adalah wa alal murid ajadah kita ini bersungguh-sungguhnya itu adalah menuju Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihi wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Jadi memang menuju Allah itu harus betul-betul ada, yaitu mujtahidan, harus mujahadah, betul-betul mendekatkan diri Allah itu tidak bisa dengan sampingan. Saatnya zikir, tinggalkan dulu yang lain, nanti teruskan yang lain. Oh ini musiknya bagus, oh ini saya lagi ya kita jadi peserta webinar hanya sebagai partisipan, tinggal dulu saatnya zikir ya, harus disiplin. Kecuali sebagai pembicara berarti itu ada udzurnya. Artinya menuju Allah itu harus wajah itu dengan bersungguh-sungguh aja. Fi kafin jawarihi, dari semua amal yang kita miliki itu, dari semua anggota badan kita ini adalah anil ma'asi, dari semua yaitu perilaku maksiat dan wal-athim, dari dosa. Dan ini bagian dari yang paling berat hidup ini. Menjaga maksiat dan dosa itu kan berat, sangat berat. Ini perintahnya dari faslun ayat fi kulli kafin wa jawarti anil ma'asi. Para salikin rahmatullah, demikian tadi kita sudah mengaji kitab Adabul Suluk lil Murid. Semoga apa yang kita ajikan betul-betul mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Ta'ala, dan kita akan mendapatkan dari orang-orang yang dicintai Allah dalam apa yang kita lakukan hari ini, mendapatkan ridhonya dan kita mendapatkan balasan yang nanti di akhir. Moga-moga maslahat, manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi